15. Amin. Siap, berat. Pada Pak Guru. Hormat, berat. Kak, berat. Berdoa mulai. Baik, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini ke kelas? Aldo. Izin ya, sakit ya. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ada sebuah video ini tentang senam otak ya, menyimpangkan antara otak kanan dan otak kiri. Coba semuanya berdiri dulu. Ayo. Ah. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah belajar nanti diharapkan anak-anak Bapak semuanya bisa memahami dalil nakli mengenai pelaksanaan kurban dan akikah. Satu. Yang kedua, memahami pengertian kurban dan akikah dengan benar. Pelaksanaan kurban ini itu ada kaitannya dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Kemarin ya. Ada sholat Idul Adha kemarin? Ada nggak kamu perhatikan atau melihat orang yang menyembelih hewan kurban? Ada. Jadi dasarnya adalah nanti ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, itu yang menjadi dasarnya. Dan pelaksanaan kurban itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ada 5. Ya, yang pertama orientasi masalah. Yang kedua, tahap pertama ada sebuah pretest untuk menguji sejauh mana sih pemahaman awam kamu terkait dengan materi kita hari ini. Nah, sekarang silakan keluarkan HP-nya. Kita akan latihan menggunakan quizzes. Ya. 3, 2, 1, mulai silakan. Kita lihat siapa yang juara 1 nih. Tepuk tangan dulu untuk Amanda. Nah, sekarang anak Bapak kita masuk ke materi inti pembelajaran kita. Jadi anak Bapak duduk berkelompok sudah. Bapak akan menyajikan sebuah permasalahan terkait dengan dalil dan pengertian kurban. Karena semua orang yang melaksanakan ibadah kurban itu tahu nggak dia apa dasarnya pelaksanaan kurban itu? Dalilnya tahu nggak mereka? Tidak ya? Ada yang tahu, ada yang tidak. Yang kedua, ketika pelaksanaan kurban itu ada orang kaya, tapi nggak mau dia kurban, ada nggak? Ini kan sebuah permasalahan ya. Nah, kita lihat nih, coba perhatikan video ini ya. Masing-masing kelompok, semua anak-anak Bapak perhatikan video ini. Baik, kita mulai dari dasar perintah ibadah kurban. Adapun dasar dari perintah ibadah kurban yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," yang artinya maka sholatlah Muhammad yaitu sholat dan benar-benar sholat kurban. Dari dasar ini menunjukkan bahwasanya perintah kurban adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar
dituliskan di dalam hadis Majah nomor hadis yaitu 123. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang diberikan kuasa dan rezeki tapi dia tidak mau beribadah kurban, maka jangan mendatangi tempat sholat kami Nabi. Artinya Bapak ada LKPD, karena ini nanti menjadi bahan untuk diskusi kamu. LKPD ini berisi tugas-tugasnya yang akan kamu diskusikan nanti dan akan dipresentasikan ya. Jadi waktu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu nanti ada beberapa tugas ya yang akan kamu diskusikan terkait dengan masalah yang kita tampilkan di awal tadi. Oke? Untuk diskusi itu, ya diskusi LKPD, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dan mengisi LKPD. Ya, setelah itu nanti kamu akan menampilkan hasil diskusi itu ke depan dan menyampaikan kepada kelompok lain. Kira-kira paham sampai situ? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, silakan anak-anak Bapak berdiskusi. Waktu diskusinya sudah selesai, ya, kamu sudah mendiskusikan apa yang ada di LKPD masing-masing. Sekarang waktunya untuk menampilkan ke depan hasil diskusi anak-anak Bapak sekalian. Oke, Bapak minta dari kelompok Fevi tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan dalil Al-Quran yang menjadi dasar ibadah kurban. Dalil yang menjadi dasar ibadah kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Itulah hasil diskusi kami. Apa teman-teman ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan untuk presentasi kelompok 3. Ada orang yang punya harta banyak, rumah bertingkat, mobil banyak, uang berlimpah, tapi tidak mau berkorban. Bagaimana hukuman bagi orang tersebut? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah tidak menyukai orang yang lapang rezekinya namun tidak mau berkorban. Dan dari tersebut menyatakan bahwa orang yang berkorban janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Itu pertanyaan, itu jawaban dari kami. Sampaikan sedikit penguatan atau kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwa dalil yang menjadi dasar pelaksanaan kurban itu tadi yang Pak sampaikan ada 2 ya. Yang pertama dalilnya Al-Quran, yang kedua dari hadis kan. Kita lihat pertama, ini dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kata Allah di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya
Aku telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ya, tapi sebenarnya ayat ini ditujukan juga kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka apa yang Allah minta? Fasholli li rabbika. Maka solatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Ini yang dia. Dan berkorban. Nah, sebenarnya yang ini yang penting sekali ini. Karena Allah sudah berikan kita nikmat banyak, Allah cuma minta dua. Satu sholat, dua kurban. Nah, ini yang menjadi dasar. Lalu kita lihat lagi hadis Nabi. Ini kata Nabi ini. Kalau dalam bahasa Arabnya, maka nasa akan barang siapa yang punya kelapangan rezeki. Artinya tadi yang seperti yang sampaikan Wilda, ya, punya harta banyak, ya, punya mobil mengkilat, uang berlipat, uang kok bertingkat, uang berlipat, apalagi rumah berlipat, istri walam yudha, tapi tidak mau berkorban. Fala yaqribanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jadi Nabi benci kepada orang yang tidak mau berkorban. Kalau tidak mau berkorban, hilang uangnya. Nah, ini pengertian korban dengan tegas. Jadinya sudah pengertian ini. Kalau secara bahasa, korban itu artinya dari asal kata qoraba yaqrabu qurban. Artinya dekat, ya, dekat sama siapa? Sama Allah. Kita berkorban intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan akikah itu adalah penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk syukur kepada Allah. Pentingnya kita menanamkan sikap syukur dalam diri kita. Pentingnya kita menanamkan sikap selalu menghargai, berterima kasih pada Allah atas semua nikmatnya. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan ibadah Quran. Untuk pelajaran hari ini mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Intinya anak-anak Bapak, kita selalu bersyukur pada Allah. Salah satu jalannya dengan melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan syariat Islam. Dalilnya tadi surah Al-Kautsar 1-3. Lalu ada hadis Nabi, ya. Sudah jelas tadi kan? Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya itu mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan kurban. Insya Allah minggu depan akan kita pelajari. Dan untuk tugas anak-anak Bapak di rumah, baca kembali materinya dengan baik, dan itu sebagai persiapan bagi kamu untuk pelajaran di minggu depan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Banyak maaf ya, mungkin dalam pembelajaran kali ini ada kata-kata Bapak yang tidak pada tempatnya. Tolong letakkan pada tempatnya nanti ya. Bisa? Bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.